Faktor kedua adalah adanya perjanjian yang menyebut proyek ini tidak akan mengalami pembatalan sepihak dari pemerintah. Perjanjian konsesi ini pun tak dapat dibatalkan meski diperintahkan undang-undang. Adapun masa konsesi proyek kereta cepat ini yaitu selama 50 tahun. Yang membuat Cina tetap diuntungkan adalah adanya serapan tenaga kerja maupun produk impor asal Cina yang digunakan. Allah nanti Jakarta Surabaya akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo di pemerintahan beliau dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa kembali di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen, mari kita teruskan pembacaan beritanya agar orang tahu bisa membandingkan fakta dengan hoax. Ya, siap Bung Alfian. Ya, Bung Alfian, ini ada berita dari pikiranrakyat.com, tapi mungkin diambil oleh matabangka.com. Judulnya adalah sengitnya tes pramugari kereta cepat WUS, 6.000 pelamar hanya 12 terpilih. Harus mampu bahasa Mandarin. Innalillahi. Bagaimana respon awal Bung Alfian mendengar berita ini? Karena memang lagi ramai sekali Bung Alfian. Silakan. Sebetulnya sejak 2015 saya sudah termasuk orang yang mengkomplain ketika Bapak Jokowi mengumumkan secara terbuka bahwasanya orang yang menjadi pekerja di Indonesia itu tidak harus bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini mungkin jadi satu catatan buat pemirsa bahwa urusan ini diawali dengan satu pernyataan bahwa negeri ini harus tetap menunjukkan jati dirinya. Harusnya bahasanya adalah harus bisa mahir berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Itu satu. Dan kemampuan berbahasa Cina itu harus menjadi bagian yang sifatnya potensial dan kemudian di edukasional diadakan intensif kursus. Jadi syarat pertama adalah bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Syarat kedua baru bisa berbahasa Cina dan dibuat semahir-mahirnya di training setelah dia dinyatakan diterima. Dan ini menurut saya bisa kita belajar dari orang-orang Jepang. Di Jepang itu kebiasaan para ulama-ulama, para intelektual di Jepang itu dia hampir rata bisa berbahasa Inggris. Kalau dia berbincang dengan orang dan dia bicara di negerinya, di Jepang, iya, betul. Nah, orang berbahasa Inggris dia jawabnya selalu dengan bahasa Jepang. Dia ingin katakan pada orang-orang, lu bertamu ke rumah gua, betul. Lu harus bisa berbahasa tuan rumah, lu kan ke rumah gua, ke kampung gua, lu harus bisa bahasa kampung gua gitu kira-kira. Nah ini catatan mungkin ini harus ditolak dengan keras, dan kalau yang bisa mahir berbahasa Cina dengan standar tinggi ya orang Cina. Kan juga nggak mau kan itu mereka punya bahasa ibunya gitu. Iya. Saya pikir ini menjadi isyarat kuat bahwa kita memang semakin takluk dalam pijakan invasi kolonialis Cina begitu. Ya, Bung Alfian, yang unik masih tidak jauh harinya dari berita tersebut Bung Alfian. Di rute KCIC, kereta cepat Indonesia Cina, pramugari kereta cepat WUS tidak wajib bisa bahasa Mandarin. Nah, ini kan bertolak belakang nih Bung Alfian. Satu sisi orang yang sudah melamar gagal karena diprioritaskan yang bisa berbahasa Cina, tapi satu sisi dia kayak cuci tangan dengan menyebut pramugari. Nah, ini tuh jadi apa ya Bung Alfian? Bung Alfian perlu tahu juga, ternyata jadi ada tuh kereta yang biasanya buat ke Bandung namanya kereta apa gitu. Nah, setelah muncul kereta cepat ini, ada berita masyarakat lebih memilih kereta itu, Bung Alfian. Kereta Parahyangan. Nah, kayaknya itu daripada kereta cepat. Nah, kalau saya punya pikiran gini, Bung Alfian, loh, jangan-jangan ini yang dimau pemerintah. Masyarakat tidak suka naik itu, akhirnya kereta cepat emang buat Cina. Makanya dia bikin pramugari bisa bahasa Cina. Atau Bung Alfian punya pandangan lain, Bung Alfian? Ya memang kalau mau dilihat dari awalnya kan kereta cepat itu menjadi hal yang harus dilihat secara akarnya. Dulu kan konsepnya adalah membuat sebuah perjalanan dari ibu kota Jakarta menuju Bandung. Iya. Jadi kereta cepat itu adalah cepat untuk akurat, cepat untuk tepat, cepat untuk dinamika nasional. Dan sekarang Jakartanya, ibu kotanya udah dipindahin, itu satu kefatalan. Nah, itu penting para pemirsa. Benar. Nah yang kedua,
Kemudian kenapa lalu masyarakat lebih suka dengan Parahyangan? Berarti mereka sudah membayangkan bahwa mereka akan bayar mahal. Ditambah lagi mereka kan kalau naik kereta yang sifatnya istilahnya milik nasional dalam konteks bukan hubungan dengan Cina segala macam. Itu kan mereka udah punya pengetahuan. Ada kereta atau jalur kereta tertentu, mereka yang mau berhenti di mana, mau turun di mana, mau nitip barang di mana, kan begitu kan? Nah, sekarang mereka harus naik dari satu titik dan sampainya kan cuma sampai Padalarang. Betul. Dan tempat berhentinya kalau boleh dibilang mungkin nggak lebih dari berapa buah, udah sangat sedikit. Sudah bayarnya mahal, mereka harus sampai di tempat yang juga tidak strategis. Sehingga ketika mereka sampai di katakanlah terminal terakhir dari kereta cepat, mereka harus kesulitan juga untuk mendapatkan transportasi menuju tempat yang dituju. Apakah rumahnya, apakah kantornya, apakah tempat usahanya. Yang jelas ini merupakan satu dari awal dan saya sudah dengar langsung dari para perencananya. Ini merupakan keadaan yang memang acak adut gitu ya, salah-salah dan dilakukan. Pokoknya duitnya, nah apalagi kan kalau kita ingat dulu yang ngasih perencanaan pembiayaan awal kan Jepang. Jepang mempunyai satu komitmen untuk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Jepang memberikan persentase bunga yang sangat-sangat kecil, 0,01%. Nah saya ingin sampaikan sebagai bentuk transaksi bisnis dalam skala internasional, mungkin formula anti riba belum menjadi standar yang dipakai secara menyeluruh. Tapi paling tidak untuk tidak menjadi beban, tahu-tahu diambil alih oleh atau di-offer ke perusahaan Cina. Dulu dari awal udah diomong oleh Pak Presiden bahwa saya tidak akan mengganggu APBN. Nah kemudian APBN-nya dipakai sebagian. Sekarang APBN-nya akan dipakai kemungkinan akan lebih banyak lagi. Bisa jadi nanti seluruh APBN dikasih buat emangnya kenapa? Ada apa gunanya kereta cepat itu buat bangsa Indonesia? Benar-benar. Jadi yang jelas keberadaan kereta cepat ini kata kuncinya adalah dihentikan. Ruginya udah sekali doang. Kalau diterusin rugi terus-terusan nambah banyak dan rugi lagi, banyak lagi tambah banyak. Jadi yang jelas ini akan menjadi catatan khusus terhadap yang lainnya. Apakah kereta cepatnya, apakah IKN-nya, apakah Rempang 1, Rempang 2, Rempang 3, dan seterusnya. Iya, Bung Alfian, memang kalau kita perhatikan berita-berita Bung Alfian, misalnya ini dari Sindo nih Bung Alfian. Tadi saya baca sedikit soal bahasa Cina jadi syarat buat pramugari kereta cepat. Bos KCIC ini selalu ngeles Bung Alfian. Jadi kayak, kalau saya curiga Bung Alfian, ini tuh sebetulnya bukan persyaratan yang tertulis, gimana Bung Alfian? Ya jadi, ini kalau dia nggak bisa baca Cina, nggak usah, eliminasi aja gitu. Nah tapi Bung Alfian, selain dia ngeles, itu ada teman saya mengirimkan foto, itu dari Instagram Bung Alfian. Nama Instagramnya adalah @rkjabarjuara. Ini punyanya Ridwan Kamil. Nah jadi kriteria khusus, ada kriteria umum, ada kriteria khusus. Di kriteria khusus itu Bung Alfian, di nomor 6, mampu berbahasa Mandarin baik secara lisan maupun tulisan menjadi nilai tambah. Nah ini kan, aduh benar-benar kita dibikin pusing. Jadi kita kan akhirnya cuma pusing, yang ini bilang iya, yang ini bilang enggak, buktinya pada nggak bisa masuk jadi pramugari. Nah itu Bung Alfian satu untuk akhir sesi kali ini. Yang kemudian yang kedua adalah, benar yang Bung Alfian sampaikan, mereka tuh naik Parahyangan, enak ya Bung Alfian, bisa langsung naik Gojek atau tinggal, udah ngerti lah ya. Nah ini sampai Padalarang ada kos lagi Bung Alfian untuk naik Grab atau naik apa yang jaraknya tidak sedekat yang biasa dia lakukan Bung Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini mungkin dua hal itu, dan apa Bung Alfian sebetulnya yang diinginkan pemerintah lah ya, dugaan Bung Alfian. Ini kan istilahnya orang mikirnya kereta cepat itu untuk mempermudah Bung Alfian. Kenapa ini jadi mempersulit, memperibet Bung Alfian? Enggak, Bung kameramen keliru. Kereta cepat ini mempermudah dijajah gitu. Jadi memberikan karpet merah buat jalur sutra. Ya, jalur sutra merah untuk menjajah kita. Nah, yang berikutnya adalah persoalan lagi-lagi sebenarnya cukup ini sebenarnya buat siapa? Harusnya kan orang kalau membangun itu ya buat kepentingan rakyatnya lebih didahulukan. Ini kan lagi-lagi pertanyaan ini menjadi sangat jadi sangat retoris gitu ya. Dimana kita bertanya kemudian kita nggak punya jawaban. Sekali lagi buat masyarakat semua, dari pertama untuk soal kereta cepat, mari kita terus mendorong agar ini dihentikan, dicabut, dan
sudahlah, karena kalau diterusin juga utangnya, ruginya nambah utang lagi gitu, tambah berat yang pertama. Yang berikutnya, ini menjadi titik balik kita untuk membangunkan kesadaran partisipasi dan politik umat masyarakat secara umum dan umat Islam secara khusus dalam artian kebersamaan untuk pemilu 2024. Pastikan bahwa kita punya kekuatan yang sangat tinggi untuk energi politik kita memenangkan orang yang bisa mengajak pada perubahan, pada perbaikan dan kebaikan bangsa dan sayang pada rakyat. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.